Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi muridnya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi muridnya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali kami dalam program Berita Pengharapan. Di minggu terakhir bulan Februari ini saya ingin membukakan mata saudara pemirsa, saudara jemaat sekalian, bahwa hanya Tuhan yang membuat kita bisa melihat segala keindahan hidup ini. Dan iblis hanya bisa membukakan segala sesuatu yang menjadi jerat, menjadi pemikat dalam hidup kita yang membuat hidup kita akan hancur terpuruk habis. Karena itu carilah Yesus lebih daripada yang lain. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu sekarang. Minta anugerah Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta mujizat Tuhan sekarang Tuhan, supaya mata kami disingkapkan untuk melihat segala keindahan hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-9, pasal 9 ayat 1 sampai 7 dan ayatnya yang ke-25. 1 sampai 7 dan 25. Saya ingin baca ayat 6 dan 7 saja. Ayat 6 dan 7 demikian. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Haleluya. Saudara sekalian, saya beri tema untuk khotbah ini, dia dapat melihat.
Dan ada kata lagi, dia dapat melihat, kalau mau tambah, untuk pertama kalinya. Mengapa? Orang ini buta sejak lahirnya, kata ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi dia tidak pernah melihat sejak lahir. Dan kemungkinan orang ini umurnya sudah 40 tahun. Jadi sudah bisa bayangkan 40 tahun hanya bisa dengar dari cerita orang. Begitu juga kalau kita masih buta secara rohani. Kita hanya terkagum-kagum dengan orang ceritakan bagaimana berbahagianya rumah tangganya, bagaimana ia disembuhkan dari penyakit, bagaimana dia mengalami mujizat keuangan. Kita hanya bisa berdecak kagum, tetapi kita tidak pernah mengalaminya. Mengapa? Kita masih buta secara rohani. Saudara pemirsa, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membukakan sebuah rahasia. Ini pada waktu ini tidak ada yang mengundang Yesus. Yesus cuma lewat di situ dan dia lihat orang ini. Mata Yesus tertuju kepada orang yang perlu dia, perlu pertolongan. Itu namanya anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Hari ini saya ingin menolong saudara-saudara sekalian, menolong kita semua untuk kita mulai sadar, saudara-saudara sekalian, bahwa kita perlu kasih karunia Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan. Tidak semuanya karena kita serius berdoa, saudara sekalian. Bukan meniadakan kita berdoa. Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Tetapi saya minta dalam nama Yesus, mulai hari ini harapkanlah bahwa Tuhan Yesus itu mencurahkan kasih karunia Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Mulai dengan apa? Keselamatan. Oleh karena itu, kalau saudara mengalami kasih karunia Tuhan, maka saudara harus bertobat, terima Yesus dalam hati saudara, dilepaskan dari semua kutuk. Kutuk latar belakang, kutuk masalah hidup kita di belakang sana. Kutuk dari orang tua nenek moyang kita. Oleh karena itu saya minta kepada kita sekarang, mari sadar, mari ingat bahwa kita semua ini perlu kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat, terjadi perdebatan antara muridnya dengan Yesus. Mereka katakan, siapa yang berdosa, dia ini atau ayah ibunya yang berbuat dosa sehingga dia lahir buta sejak lahir? Yesus menjawab, apa? Bukan, tetapi karena supaya kemuliaan Tuhan nyatakan lewat dia. Kemuliaan apa? Supaya mujizat Tuhan nampak melalui dia. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita semua sekarang. Mari kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang Yesus. Jika tidak, maka kita seperti para murid, selalu berpikiran negatif terhadap orang lain, dan mari kita tolak bersama-sama. Cara pandang manusiawi kita itu tolak dalam nama Yesus. Pinjam, minta mata dari Yesus untuk menolong kita. Cara kita mendengar, minta kuping telinga Yesus, minta mata Yesus supaya kita selalu mendengar hal yang positif, selalu melihat hal yang positif, dan tidak pernah terkontaminasi dengan cara pandang negatif, cara dengar yang negatif. Sekarang, sangat mengherankan bahwa cara Yesus menyembuhkan dia tidak seperti biasa. Yesus pegang mata orang, mereka katakan, melihatlah engkau, tapi sekali ini berbeda. Tuhan Yesus memakai cara yang berbeda-beda untuk menolong kita. Setiap pemirsa, tidak ada satu orang pun yang sama raut jempolnya atau fingerprintnya. Oleh karena itu, cara Tuhan memberkati kita, cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan buat mujizat pada kita berbeda-beda, walaupun garis besarnya sama.
Di sini Tuhan Yesus membuat dia bisa melihat. Penderitaannya selama 40 tahun terakhir ini, hari ini dilepaskan oleh Tuhan. Saya rindu bahwa saudara yang memikul beban berat selama puluhan tahun, mengalami masalah rumah tangga selama puluhan tahun, yang sakit bahkan selama puluhan tahun juga. Hari ini mari kita melarikan diri kepada Yesus. Minta kasih karunia-Nya untuk menyembuhkan kita, memulihkan rumah tangga kita. Beri kita berkat berkelimpahan di depan sana. Caranya apa? Ada cuma satu caranya. Apa katanya? Yesus bilang, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Dia tidak tanya begini, kenapa yang suruh seksa? Untuk apa suruh seksa? Dia langsung ikut. Mengapa? Dia sudah rasa ada pasir di matanya. Ada sesuatu yang tidak nyaman di matanya. Maka dia langsung pergi. Tetapi bagi pemirsa sekalian, kalau engkau sadar engkau sakit, engkau ada masalah keuangan, engkau ada masalah rumah tangga, maka sekarang dengarkan suara saya ini, suara Pak Tua ini, saudara. Mari kita segera, nanti sebentar ketika selesai kita menyaksikan program video streaming ini, saudara sekalian, mari kita cepat berlutut di hadapan Tuhan, lari kepada Yesus, katakan masalah kita kepadanya, maka pasti Dia mengulurkan tangan dan memulihkan kita. Kita harus cepat tanggap, proaktif dalam mendengarkan firman Tuhan. Apa katanya? Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata sudah melek. Oh, luar biasa sekalian. Saya sangat suka ini ayat firman Tuhan ini. Tuhan tidak berbantah-bantah. Ingat, ada waktu dia menyembuhkan Naaman dengan 7 kali membenamkan diri dalam sungai Yordan. Tapi di sini 1 kali dia cuci muka dan kemudian dia melihat. Mujizat yang instan. Kalau sudah mendapat mujizat instan pula engkau taat akan firman Tuhan, maka engkau pasti akan mengalami mujizat daripadanya. Sekarang saya bacakan untuk menutupnya ayat 25. Mari dengar baik-baik. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Oh, haleluya. Saudara sekalian, dunia perlu bukti nyata. Misalnya perubahan hidup. Bagaimana orang bisa percaya bahwa sudah bertobat? Kalau dulu minumnya 2 botol bir sekaligus, sekarang hanya minum 1 cangkir. Tidak bisa, saudara sekalian. Saudara katakan, saya sudah bertobat dari merokok. Saudara katakan, dulu saya merokok 10 bungkus 1 hari. Udah kayak gerbong kereta api itu, lokomotif itu. Tetapi sekarang saya hanya merokok 1 bungkus sehari. Bertobat bagaimana kalau begitu? Di sini yang dia saksikan ialah hidupnya sudah terbalik oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena itu mari datang kepada Tuhan sekarang. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bertobatlah dengan serius. Karena dunia ini perlu bukti nyata yang dapat mereka lihat. Dan orang ini menyaksikan. Dulu aku buta, sekarang aku dapat melihat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Berkati kami semua sekarang Tuhan, dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Beri kami sikap yang responsif, cepat tanggap, proaktif. Sesudah mendengarkan siaran ini, kami benar-benar hidup berubah karena kasih karunia Tuhan. Berkati hidup kami selanjutnya. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.